semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usulnya makhluk penghisap darah yang kita kenal sebagai vampir? Apakah mereka nyata? Atau hanya sekadar tokoh fiksi dalam film dan novel? Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan menembus waktu untuk mengupas tuntas sejarah dan asal-usul vampir. Dari mitos kuno hingga budaya pop modern. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan segera memulai petualangan misterius ini. Sebelum kita membahas Dracula atau vampir-vampir modern yang keren di film, mari kita kembali jauh ke masa lalu. Kepercayaan pada makhluk gaib yang meminum esensi kehidupan manusia ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Loh, di peradaban Mesopotamia kuno, ada mitos tentang Lilith, iblis wanita yang dipercaya memangsa bayi dan meminum darah mereka. Di Yunani kuno, ada Lamia, seorang ratu cantik yang dikutuk menjadi monster pemakan anak-anak. Bahkan di Romawi kuno, ada Stris, makhluk serupa burung hantu yang dipercaya menghisap darah bayi di malam hari. Meskipun bentuknya berbeda-beda, benang merahnya sama. Ketakutan akan sesuatu yang mengintai di kegelapan dan mencuri kehidupan. Sekarang, mari kita lompat ke Eropa Timur, khususnya wilayah Balkan pada abad pertengahan. Inilah tempat di mana citra vampir yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Masyarakat di sana punya kepercayaan kuat tentang orang yang telah meninggal bisa bangkit kembali dari kubur untuk meneror orang yang masih hidup. Mereka disebut dengan berbagai nama seperti Frikolakas di Yunani atau Strigoi di Rumania. Penyebab seseorang menjadi vampir setelah mati pun bermacam-macam. Mulai dari kematian yang tidak wajar, dikucilkan dari gereja, hingga lahir dengan tanda-tanda tertentu. Wabah penyakit yang melanda Eropa pada saat itu seperti wabah hitam, semakin memperkuat kepercayaan ini. Ketika orang meninggal secara misterius dengan gejala yang tidak bisa dijelaskan, Menyalahkan vampir menjadi kambing hitam yang paling mudah. Kegilaan terhadap vampir ini mencapai puncaknya pada abad ke-18. Wabah vampir dilaporkan terjadi di berbagai wilayah, memicu kepanikan massal. Salah satu kasus paling terkenal adalah kasus Arnold Paole dari Serbia. setelah meninggal karena jatuh dari kereta jerami, banyak kematian misterius terjadi di desanya. Penduduk desa percaya Arnold telah kembali sebagai vampir. Ketika makamnya digali, mereka mengklaim jasadnya masih utuh, dengan darah segar di mulutnya. Kisah seperti ini menyebar luas ke seluruh Eropa, bahkan menarik perhatian para filsuf dan ilmuwan pada masa itu. Pemerintah sampai harus turun tangan untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa semua itu hanyalah takhayul yang disebabkan oleh Kurangnya pemahaman tentang proses dekomposisi mayat dan penyebaran penyakit. Lalu, bagaimana sosok monster dari cerita rakyat ini bisa berubah menjadi bangsawan aristokrat yang menawan seperti yang kita kenal sekarang? Jawabannya ada di dunia sastra. Pada tahun 1819, John Polidori menulis cerita pendek berjudul The Vampire, Yang memperkenalkan Lord Ruthven, vampir pertama yang digambarkan sebagai seorang bangsawan Inggris yang karismatik dan mematikan. karakter ini sangat berbeda dari monster busuk yang bangkit dari kubur dalam cerita rakyat. Inilah titik balik yang mengubah citra vampir selamanya, menjadikannya sosok yang menggoda sekaligus berbahaya. Tentu saja, kita tidak bisa membahas vampir tanpa menyebutkan nama yang paling ikonik. Pada tahun 1897, penulis Irlandia Bram Stoker merilis novelnya yang legendaris, Dracula. Stoker menggabungkan cerita rakyat vampir dari Eropa Timur dengan sosok sejarah nyata dari abad ke-15, yaitu Vlad III, Pangeran Wallachia. Vlad ketiga dikenal dengan julukan Vlad the Impaler atau Vlad si Penyulah karena kekejamannya terhadap musuh-musuhnya. Meskipun Vlad yang asli bukanlah penghisap darah. Stoker meminjam nama Dracula yang berarti putra naga atau putra iblis dan reputasi kejamnya untuk menciptakan karakter vampir paling terkenal sepanjang masa. Novel ini menjadi fondasi bagi hampir semua cerita vampir modern. memasuki abad ke-20.
vampir melompat dari halaman buku ke layar perak. Film bisu Jerman tahun 1922, Nosferatu, adalah salah satu adaptasi pertama dari cerita Dracula. Dengan penampilan Count Orlok yang mengerikan, film ini membawa nuansa horor yang sesungguhnya. Namun, citra vampir yang elegan kembali dipopulerkan oleh aktor Bela Lugosi dalam film Dracula tahun ke-1931 dengan aksen Eropa Timur dan jubah hitamnya yang khas. Lugosi menetapkan standar penampilan vampir aristokrat untuk beberapa dekade ke depan. Sejak saat itu, vampir menjadi langganan di dunia perfilman, dengan ribuan interpretasi berbeda, dari yang mengerikan hingga yang romantis. Di era modern, sosok vampir terus berevolusi. Mereka tidak lagi hanya sekadar monster. Penulis seperti Anne Rice dengan seri The Vampire Chronicles memberikan kedalaman psikologis pada vampir. Menggambarkan mereka sebagai makhluk tragis yang tersiksa oleh keabadian dan kesepian. Kemudian, seri seperti Buffy the Vampire Slayer di TV dan novel Twilight karya Stephenie Meyer membawa vampir ke audiens yang lebih muda. Seringkali menggambarkan mereka sebagai anti-hero yang kompleks atau bahkan pahlawan romantis. Mereka bisa berjalan di bawah sinar matahari, memiliki kekuatan super, dan terlibat dalam kisah cinta yang rumit. Evolusi ini menunjukkan betapa fleksibelnya mitos vampir dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan ketakutan dan fantasi setiap generasi. Jadi, dari mana sebenarnya mitos vampir ini berasal? Jawabannya kompleks. Mitos ini adalah campuran dari banyak hal. Ketakutan kuno akan kematian dan kegelapan, kesalahpahaman tentang penyakit, dan proses pembusukan mayat histeria massa. Dan yang paling penting, kekuatan imajinasi manusia yang tak terbatas. Vampir adalah cerminan dari diri kita sendiri. Mereka mewakili sisi gelap kita, ketakutan kita akan kematian, sekaligus fantasi kita tentang keabadian, kekuatan, dan daya tarik yang terlarang. Itulah mengapa, meskipun kita tahu mereka tidak nyata, kisah tentang vampir akan selalu berhasil membuat kita merinding sekaligus terpesona. Nah, itu dia. Perjalanan panjang kita menelusuri sejarah dan asal-usul vampir. Ternyata, di balik taring tajam dan jubah hitam, ada sejarah budaya yang sangat kaya dan menarik. Dari iblis kuno di Mesopotamia hingga pahlawan romantis di era modern, vampir telah menjadi salah satu monster paling abadi dalam imajinasi manusia. Bagaimana menurut kalian? Mana versi vampir favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan tetap berpikir kritis.